Halo, perkenalkan nama saya Auda Samadiandra dengan NIM 22M10120. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi massa di platform media sosial. Komunikasi massa, apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak luas yang pada hakikatnya bersifat anonim dengan menggunakan media sosial. Platform media sosial yang banyak penggunanya, yaitu ada Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan sekarang kita juga banyak tahu kalau banyak dari anak muda menggunakan platform TikTok. Mengapa banyak orang menyukai media sosial? Yang pertama, hanya menggunakan smartphone. Dengan hanya menggunakan smartphone, kita dapat mengakses informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya itu praktis. Dengan bentuk dari smartphone yang kecil itu, kita jadi praktis untuk membawa smartphone kemana-mana. Dan yang terakhir itu adalah hemat. Dampak media sosial. Dari dampak media sosial itu ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya, penyebaran informasi dengan cepat. Nah, dengan media sosial kita dapat menyebarkan informasi bahkan ke luar negeri sekalipun dengan cepat. Selanjutnya, dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan kalau kita ada di sekolah, kampus, kantor, bahkan mall, itu kita dapat mengakses informasi kapanpun. Kesempatan bagi masyarakat untuk aktif. Seperti yang kita tahu, banyak sekali nih bisnis yang sudah berjalan di media sosial. Ada berjualan di Instagram, Twitter, dan Facebook. Bahkan ada menjadi konten kreator di YouTube dan TikTok. Dampak negatifnya, yang pertama itu untuk menyebarkan ujaran kebencian. Nah, sekarang lagi banyak rame nih Korea, K-pop. Banyak banget netizen dan haters yang menghujat artis di media sosial. Selanjutnya, untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Di internet juga banyak banget kan berita-berita yang nggak ada kebenarannya. Selanjutnya itu dapat menimbulkan kekacauan. Dengan menyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong dapat menyebabkan sebuah kekacauan. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan konflik sosial, yaitu pertengkaran, perdebatan, bahkan pertentangan dari masyarakatnya sendiri. Nah, antisipasinya, yang pertama itu berhati-hati dalam memilih berita. Jadi kita harus menyaring dulu berita yang ada. Gimana sih cara nyarinya? Carilah sumber-sumber yang sudah terpercaya. Selanjutnya adalah jangan terpengaruh oleh berita hoax dan cek kebenaran berita. Jadi kita jangan gampang percaya sama berita hoax. Cek dulu nih kebenarannya, faktanya. Nah, yang keempat, bersikap objektif dalam memahami berita. Jadi kita harus berpikiran luas dan berpikiran terbuka, jangan berpikiran sempit dalam memahami berita-berita yang ada. Selanjutnya yang terakhir, bijak dalam menerima dan mengirimkan berita. Kita nggak boleh sembarangan menerima berita hoax, dan kita juga nggak boleh sembarangan mengirimkan berita hoax tanpa kebenaran yang ada. Rekomendasinya, dalam melakukan komunikasi massa melalui platform media sosial, kita harus bijak baik dalam menerima dan menyampaikan berita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.